قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم والأحباب المسلمين من بركاته وأسراره في الدارين آمين. Al-qismul awwalu, bagian yang pertama, fit ta'ati, menerangkan tentang masalah ta'ah, taat, patuh, ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. I'lam, ketahuilah olehmu, anna awamirallahi ta'ala faraidu wa nawafilu. Ketahuilah olehmu, sesungguhnya perintah Allah subhanahu wa ta'ala terbagi dua. Satu faraid, dua nawafil. Satu perkara yang wajib-wajib, dua perkara yang sunnah-sunnah. Fal fardu ra'sul mal, ibarat dagang, fardu itu rosmal. Jadi rosmal bahasa Indonesia itu terambil dari bahasa Arab, ra'sumal, ay asluhu, modal. Di dalam perdagangan, wahwa aslut tijarah, rosmal itu pokoknya perdagangan, asal perdagangan. Makna tanpa modal tidak ada untung. Wabihi, dan dengannya, tahsulu hasil atau dapat, bisa diperoleh an-najatu, keselamatan. Ay minal mahalik, dari kehancuran. Wan naflu huwa ribhu, ibadah sunnah ibarat di dalam dagang ar-ribhu, untungnya. Wabihi, dan dengannya, al-fawzu ay al-zafaru, bid-darajati, ada di nuskhah yang fid darajat. Tapi kalau di yang nuskhah Syarhun Nawawi Al-Bantani itu Banten, Al-Bantani, bid-darajat, pakai ba. Wabihi, dan dengannya, al-fawzu, keberuntungan dengan derajat-derajat. Maknanya bagaimana ini? Orang itu di dalam melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala jangan ikut adat. Setiap kita akan melakukan perintah Allah, terutama yang harian, sering saya dapati di dalam kitab-kitab para aulia, para ulama, para salihin, para sufi itu, hadirkan hati, saya mau melakukan ini untuk apa? Usahakan dihadirkan imtithalan li amrillahi ta'ala wattiba'an li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu setiap loh. Perhatikan kata-kata setiap. Baik yang fardu atau yang sunnah. Akan melaksanakan ketika kita bangun subuh, sholat fajar, usahakan ingat hadis. Saya bukan santri, saya tidak hafal hadis. Tidak ada masalah, ingat maknanya. Paling tidak begini, saya melaksanakan sholatul fajr imtithalan li amrillahi ta'ala wattiba'an li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya melaksanakan sholat ini, melaksanakan perintah Allah dan ikut Nabi. Selesai. Hadirkan dulu sebelum sholat itu. Bukan di dalam niat, nanti bikin was-was lagi itu. Waktu tidur bangun itu, sholat fajar, melaksanakan perintah Allah, ikut Nabi. Niatnya Syekhuna Kisai di dalam sholat sunnah itu, saya dapati di catatan sebagian murid beliau, taqarruban ilallah wanqida'an an ghairihi, mendekatkan diri kepada Allah dan memutuskan diri
dari selain Allah. Manusia itu setiap detiknya ada dua. Bisa dia sedang ittasala billah, bisa dia sedang inqata'a anillah. Bisa dia sedang ittasala bil akwan, bisa dia sedang inqata'a anil akwan. Bebas, terserah Anda memilih yang mana. Anda sedang tersambung kepada Tuhan atau terputus dari Tuhan. Anda sedang tersambung dengan alam atau terputus dari alam. Yang sering terjadi, setiap detik kita otomatis tersambung dengan alam. Melihat anak tersambung dengan anak, melihat cucu tersambung dengan cucu, melihat murid tersambung dengan murid, melihat uang tersambung dengan uang. Ini minal kaun ilal kaun, dari alam ke alam. Tuhannya kosong. Ini dari pagi sampai malam, sampai tidur, sampai pagi lagi. Coba introspeksi. Lapar tersambung dengan makan, haus tersambung dengan minum. Terus ittisal kepada akwan. Lupa dari mukawin. Kalau bahasanya kitab hikam ada akwan, ada mukawin. Akwan itu alam, mukawin pencipta alam. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Ta'ala untuk memperbaiki ini. Ada akwan, ada mukawin. Ada ittisal kepada alam, ada tersambung kepada pencipta alam. Sebab kalau tidak 50-50, 50 akwan, 50 mukawin, akan muncul yang bernama qasawatul qulub. Terlalu banyak ittisal kepada akwan, hati menjadi keras. Kalau hati sudah keras, la tanfa'uhu mau'izatun abada. Tidak ada gunanya lagi. Mendengar nasihat, membaca nasihat, memikirkan isi nasihat, sudah tidak ada gunanya lagi. Tapi kalau masih 50-50, bisa masuk itu nasihat. Apalagi yang ittisal kepada mukawin lebih tinggi. Nah ini ajib ini. Hatinya jadi bersih. Akan muncul nadhafatul qulub, kebersihan hati. Nah, kalau hati sudah bersih, enak. Enteng, diajak ibadah enteng. Diajak mendengar kebenaran, enak. Diajak memperbanyak zikrul mukawwin, ingat kepada pencipta alam, enak. Nah, ketika hati sudah lebih banyak ittisal kepada mukawwin, tersambung kepada Allah, pencipta alam, baru dimasuki kata-kata Imam Ghazali ini. Ada perintahnya al-mukawwin, yakni Allah, yang harus, mau tidak mau harus dilaksanakan. Anda ikut surga, tidak ikut neraka, namanya faraid. Ada salah, ada saum, ada zakah, ada haji, dan lain-lain. Ingin lebih, ada namanya perintah Allah, nawafil. Anda laksanakan, Anda mendapat surga dan pahala. Anda tidak melaksanakan, Anda tidak mendapat siksa dan tidak mendapat dosa. Tapi ingat, selalu pesan guru saya, nawafil itu memang sunnah. Tapi mengikuti Rasulullah SAW di dalam keseluruhan beliau wajib. Kecuali khasais, jelas. Kecuali khususiyah Nabi. Seperti beliau SAW beristri lebih dari 4 dan lain-lain. Itu lainlah khususiyah. Contoh salatul duha. Salatul duha sunnah, tapi ikut Nabi wajib. Ini perlu ditafakuri ini. Jadi begini ya, ini pemahaman saya ini. Sebenarnya kita ikut Nabi Muhammad SAW 100% di dalam satu saja ibadah beliau mustahil. Umpama diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW salat duha. Oleh ulama dipelajari sampai muncul minimal 2 rakaat. Paling banyak ada yang bilang 8, ada yang bilang 12 umpamanya.
Anda laksanakan. Saya sudah istiqomah bertahun-tahun. Sholat duha 12 rakaat atau 8 rakaat. Rutin saya. Berarti saya sudah sama dengan Nabi. Sama di dalam apanya? Baru takbirnya saja Allahu Akbar sudah tidak sama. Sama suratan la ma'nan. Ini yang perlu diperhatikan. Suratannya saja saya kira tidak 100% masih tidak bisa sama dengan Nabi. Ya lumayan lah 1%-nya ya boleh lah. Minimal kita dengar Nabi duha ya kita duha. Tapi isinya ya 1% aja nggak nyampe. Itu perlu diketahui. Sholatul duha ini apa? Isinya apa sholatul duha ini? Zikrullah, itu saja. Apa isi tahajud? Zikrullah, ingat kepada Allah. Apa isi sholat 5 waktu? Zikrullah, ingat kepada Allah. Ini isinya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Aslinya ya hanya untuk mengadakan hubungan dengan Allah. Ada yang bilang, wah kalau begitu saya mau ingat Tuhan tapi saya tidak mau sholat. Ngawur. Orang yang paling dahsyat ingat kepada Allah Ta'ala adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi beliau tetap diperintahkan Allah Ta'ala sholat. Aqimis sholata li dzikri. Untuk ingat kepada Allah ya laksanakan sholat. Nah ini pentingnya ittiba ini. Tidak boleh mengikuti pikiran kita semaunya. Karena secara teori seperti betul itu. Coba tujuan sholat apa? Ingat kepada Allah. Berarti kalau ingat tidak sholat tidak apa-apa. Nah, ngawur. Nabi Muhammad saja tetap sholat ya, apalagi kita. Nah, di sini ada yang namanya asrarus sholat. Ada asrarus syariah. Rahasia-rahasia syariat. Ketika orang ittiba'an lin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ikut kepada Nabi, dia melaksanakan tahajud, salatul duha, muncul yang tadi sebut Imam Ghazali tadi, wa bihi al-fawzu bid darajat. Pelaku duha, pelaku tahajud, pelaku amal-amal sunnah, Allah Ta'ala akan berikan untuknya derajat-derajat. Di alam dunia dia mendapatkan darajatul qurb, derajat-derajat tambah dekat kepada Allah. Di akhirat dia mendapatkan surga, mendapatkan nikmat-nikmat akhirah yang jelas. Paling tingginya adalah an-nazar ila wajhillahil karim. Kita bicara yang di alam dunia dulu. Semakin rutin orang sholat duha, semakin rutin orang melakukan tahajud, semakin rutin orang melakukan nawafil, hatinya akan bertambah ikhlas, akan bertambah merasa dekat kepada Allah, akan bertambah lezat di dalam zikir kepada Allah. Ini gara-gara sholat ini. Yang asalnya zikirnya biasa-biasa saja jadi lebih nikmat. Ini bangsa dzauq ya, tidak terlalu bisa dibahas. Ya kerjakan saja, laksanakan, nanti paham. Nah, bisa kita coret teori yang mengatakan saya sudah ingat kepada Allah Ta'ala, tidak perlu sholat. Nah, tercoret sudah. Nah, kesalahan teori ini ketahuannya dari mana? Setelah kita mengamalkan. Sebelum kita mengamalkan, kita tidak tahu kalau teori ini ternyata keliru. Ternyata ada yang tidak bisa ditulis di dalam ikut patuh melakukan apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, muncul thamaratul iman, buah-buah iman. Thamaratu salatid duha, buah dari salat duha. Thamaratu salatid tahajud, buah dari salat tahajud. Malah saya baca di sebagian kitab para aulia itu, lezatnya ruku beda dengan lezatnya sujud katanya.
Saya dapati di dalam ruku' kelezatan yang tidak saya dapati di dalam sujud. Saya dapati di dalam sujud kelezatan yang tidak saya dapati di dalam ruku' dan lain-lain. Kelezatan tilawatul Quran beda dengan kelezatan tilawatul salah ala Nabi. Beda. Sallallahu alaihi wasallam. Ini semua bisa dirasakan ketika kita mengamalkan sunnah-sunnah ittiba'an. Karena ikut kepada Maulana wa Sayyiduna wa Imamuna wa Azimuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Imam Al-Ghazali, kata-kata beliau tadi, wa bihi al-fawzu bid-darajat. Di sini pakai jamak ya, berarti tidak satu derajat. Banyak derajat yang akan didapat orang yang mengamalkan ini. Allahumma ja'alna wa iyyakum wal ahbab wal dhurriyyah minhum ala dawam fi lutuf wa afiyah bila mihnah dunyan wa ukhra. Jazallahu anna al-Imam Al-Ghazali wa Syekhana al-Imam Al-Hafidh al-Musnid al-Kutub Habib Abdullah bin Abdul Qadir al-Fiqih khaira. Jazallahu anna Syekhana al-Imam Al-Hafidh Habib Abdul Qadir bin Ahmad al-Fiqih khaira. Jazallahu anna al-ulama خيرا. جزا عنا سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا قرتنا محمد صلى الله عليه وسلم خير ما هو أهله ونفعني وإياكم بالأحباب والذرية ومن صدق في محبتنا بركاتهم وسرارهم في دين الدنيا والآخرة لا محنة دنيا والآخرة خصوصا إلى روح الإمام الغزالي والإمام النووي ورجال السلسلة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.